Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Anggotanya ada 5 orang, yaitu Kimi sebagai ketua, Davi sebagai editor, Eja sebagai informan, Kaluela sebagai desain, dan Rahel sebagai daber. Di video ini, kami mau ngajak kalian belajar tentang dua sistem garis keturunan yang ada di Indonesia, yaitu matrilineal dan patrilineal. Di Indonesia, ada daerah yang menentukan garis keturunan dari pihak ibu, ada juga yang dari pihak ayah. Kedua sistem ini punya ciri khas dan aturan masing-masing, sesuai adat dan budaya daerah tersebut. Nah, nanti kita bakal bahas arti matrilineal dan patrilineal, contoh daerah yang menerapkannya, dan juga perbedaan antara keduanya. Jadi, simak sampai akhir ya. Yuk, kita mulai. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar istilah matrilineal atau patrilineal? Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya ini adalah cara suatu masyarakat menentukan garis keturunan dan pembagian warisan. Hari ini kita akan bahas dua sistem kekerabatan yang unik di Indonesia, yaitu matrilineal dan patrilineal. Mari kita mulai dari matrilineal. Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan melalui pihak hak ibu. Artinya, hubungan keluarga dan bahkan harta warisan biasanya mengikuti jalur ibu. Dari sistem ini, seorang anak dianggap terhubung dengan keluarga ibunya. Warisan umumnya diberikan kepada anak perempuan, dan posisi sosialnya seringkali diwarisi lewat jalur ibu. Contoh paling terkenal dari masyarakat yang menganut sistem ini adalah suku Minangkabau di Sumatera Barat. Di sana, rumah gandang, sawah, atau ladang biasanya diwariskan dari ibu ke anak perempuannya. Uniknya, meskipun laki-laki memegang peran penting dalam kehidupan adat, hak atas harta biasanya tetap berada di pihak perempuan. Nah, berbeda dari matrilineal, ada juga sistem patrilineal. Patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah. Jadi, yang menjadi patokan adalah garis laki-laki dalam keluarga. Dalam sistem ini, warisan biasanya diberikan kepada anak laki-laki, atau posisi atau kedudukan keluarga juga mengikuti jalur ayah. Beberapa suku di Indonesia yang menganut sistem patrilineal antara lain suku Batak, suku Bali, suku Ambon, dan suku Asmat di Papua. Di masyarakat patrilineal, anak laki-laki sering memegang peran penting dalam meneruskan nama keluarga dan menjaga harta warisan. Kalau kita bandingkan, matrilineal adalah garis keturunan dari ibu dan warisan untuk anak perempuan. Sedangkan patrilineal adalah garis keturunan dari ayah dan warisan untuk anak laki-laki. Ada juga sistem bilateral atau parental, di mana garis keturunan diambil dari kedua orang tua dan pembagian warisan bisa lebih fleksibel. Masing-masing sistem punya aturan adat dan nilai-nilai sendiri yang mempengaruhi kehidupan sosial, pembagian hak dan kewajiban, sampai posisi seorang dalam masyarakat. Fakta unik tentang matrilineal. Pertama, suku Minangkabau adalah masyarakat matrilineal terbesar di dunia dengan lebih dari 6 juta anggota. 2. Laki-laki Minang biasanya numpang di rumah istrinya, tetapi urusan adat tetap kembali ke keluarga ibunya sendiri. 3. Sistem ini dipercaya menjaga harta pusaka agar tetap berada dalam garis keluarga ibu. Lalu, fakta unik tentang patrilineal. 1. Dalam adat Batak, marga hanya bisa diwariskan dari ayah anak yang tidak memiliki ayah Batak tidak memiliki marga tersebut. 2. Tradisi patrilineal sering diiringi dengan bride price atau mas kawin dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. 3. Sistem patrilineal umum di banyak negara dunia sehingga dianggap sebagai bentuk kekerabatan paling tersebar secara global. Jadi, teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan kalau matrilineal dan patrilineal itu adalah dua sistem garis keturunan yang berbeda. Dalam sistem matrilineal, garis keturunan diambil dari pihak ibu. Artinya, hubungan keluarga, warisan, dan nama keluarga biasanya mengikuti jalur ibu. Contohnya ada pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Sedangkan patrilineal adalah kebalikannya, yaitu garis keturunan diambil dari pihak ayah. Dalam sistem ini, warisan, marga, atau nama keluarga mengikuti jalur ayah. Sistem ini banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia seperti pada masyarakat Batak. Dari dua sistem ini, kita bisa belajar kalau setiap budaya punya cara sendiri dalam mengatur hubungan keluarga dan perwarisan. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, karena keduanya sesuai dengan nilai dan adat masing-masing daerah. Semoga penjelasan ini membuat kita lebih paham tentang keberagaman budaya di Indonesia dan juga menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.